Kembali lagi di Newsroom, pemirsa. Beberapa waktu lalu video eksepsi Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini ramai menjadi sorotan saat mengetahui anggaran sampah Pemprov DKI Jakarta sebesar 3,7 triliun rupiah. Eksepsi ini ditunjukkan Tri Risma hari ini saat menerima kunjungan 25 anggota DPRD DKI Jakarta dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Rombongan ini ingin mengetahui teknik pengelolaan sampah di Surabaya. Lalu benarkah anggaran sampah Pemprov DKI Jakarta luar biasa hingga membuat Wali Kota Surabaya terkejut? Kami akan membahas masalah ini. Kami mengucapkan selamat datang atas kehadiran Bapak Ibu rombongan dari Jakarta di kota kami, Kota Surabaya tercinta. Dalam acara penerimaan kunjungan kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka studi banding pengelolaan sampah mulai dari sumber sampai dengan proses akhir. Sampah basah, sampah kering gitu. Ini kami punya juga GPS seperti ini yang kita lakukan. Nah, setelah kita buat ini, Ibu Risma ini tidak boleh untuk Jakarta dalam waktu dekat. Ya, karena dengan uang yang sangat terbatas mampu kemudian mengentaskan persoalan ini. Kan persoalan bukan cuma pada sampahnya. Pak, berapa anggaran Bapak? 3,7 triliun. Surabaya triliun. Apa? 3,7 triliun. Dan sampah tetap menjadi masalah bagi kami. Saya heran. Dan hari ini saya bergembira. Besok saya ketemu Pak Anies Baswedan, saya bilang, Anda ketemu dengan Ibu Risma hari ini. Pemirsa, dan dalam perbincangan hari ini kita akan membahas masalah ini lebih lanjut. Pak Yayat, Pak Mustaqim, anggaran Jakarta pengelolaan sampah mencapai 3,7 triliun rupiah. Dan Surabaya 30 miliar rupiah. Wajar nggak Pak menurut Bapak? Karena biarpun populasi di Jakarta memang besar, lebih besar daripada Surabaya, tapi Surabaya juga adalah kota kedua terbesar. Maksudnya anggaran Jakarta itu 100 kali lipat dari Surabaya. Wajar nggak Pak? Begini, memang kita kalau mau membandingkan apple to apple kan memang harus kita lihat dulu masalah di Surabaya sama masalah di Jakarta. Pertama satu, berapa volume sampah yang dihasilkan di Surabaya dengan di Jakarta? Jakarta itu ada 7.500 ton seharinya, ya kan? Sementara yang bisa terolah kisaran sekitar 2.500 ton. Kita lihat hitung penduduknya. Penduduk Jakarta itu sudah di atas 10 juta. Surabaya itu sekitar 2,5 sampai 3 juta. Jadi memang ada perbandingan yang mencolok dari ini. Terus yang kedua, kalau Surabaya itu TPA-nya di area lahan kota Surabaya atau bukan? Kalau Jakarta nggak punya lahan dia menyewa atau dia punya lahan di Bekasi, cuman dia harus membayar tipping fee. Hitungan volume tipping fee-nya berapa? Jadi memang kalau untuk kasus Jakarta ini ada beban tambahan yang harus dikeluarkan untuk pembayaran tipping fee kepada pemerintah Kota Bekasi di Banter Gebang di sana. Kemudian kedua, ada upaya pengolahan. Jadi sebetulnya di DKI ini kan kita mengenal namanya ada TPS, ada TPST 3R, kemudian ada ITF-nya untuk penanganan pengolahan sampah di beberapa titik, kemudian juga baru ke TPA. Nah, sekarang mungkin nanti bisa ditambahkan oleh ini, ada persoalan terkait misalnya pengadaan lahan, pembangunan infrastruktur. Kita hitung aja berapa untuk sebuah pekerjaan pembangunan ITF. Surabaya menggunakan ITF atau tidak misalnya kan. Memang ada rencana Surabaya membangun ITF. Berapa perbandingan harga yang dikeluarkan? Ini kan menarik. Terus yang juga sedang dilakukan seperti di Bantar Gebang itu adalah ada pembangunan untuk pembangkit listriknya. Ya, berapa rupiah yang dikeluarkan untuk pembangkit listriknya. Jadi kalau kita ingin membedah secara real, harusnya dilihat komponen per komponen. Antara apa yang dilakukan oleh program kerja oleh pemerintah DKI dan apa yang dilakukan oleh pemerintah Surabaya. Yang menarik adalah metodenya. Apa yang membedakan antara di Surabaya dengan di Jakarta? Misalnya mengapa Surabaya misalnya unggul dalam konteks penanganan sampah? Kan sampah itu dua, ada penanganan sampah, ada pengurangan sampah. Nah, dua cara inilah yang sebetulnya metode ini yang ingin dilihat. Mungkin DKI ini yang lebih condong pada persoalan penanganan sampahnya. Dipilah, dikumpulkan, diangkut, kemudian diolah, kemudian diproses akhir.
Tapi Surabaya menang dalam konteks pengurangan sampahnya, mereduksinya, sehingga sampah itu tidak langsung dibuang di tempat akhir. Nah, disinilah sebetulnya kalau kita melihat kepada angka per angka, memang jomplang sekali, jauh sekali antara Surabaya dengan Jakarta. Tapi mungkin ada keunggulan di Surabaya itu yang bisa menjadi model. Makanya saya lihat mengapa DPRD jauh-jauh harus ke Surabaya. Apa letak keunggulan Surabaya dibandingkan dengan Jakarta? Mengapa misalnya kemampuan DKI begitu besar? Karena anggarannya juga gede, hampir 96 triliun. Nah, itu mungkin menjadi sebuah dasar pertimbangan kita gitu. Jadi perbedaan sistemnya ya? Iya, kita ngelihat pada pola penanganan dan pengurangan sampahnya. Masing-masing penanganan dan pengurangan sampah itu ada per item yang berbeda. Di situ mungkin penanganan itu memerlukan cara kita melihat persoalannya di mana sebetulnya. Mengapa sampai demikian besar yang terjadi di Jakarta dan mengapa di Surabaya bisa efisien dengan angka 30 miliar seperti itu. Baik Pak, menurut Pak Mustaqim wajar nggak Pak? Baik, sebenarnya sih nggak kaget ya, karena APBD DKI kita lihat hampir 100 triliun. Nah, kalau dibuat ngolah sampah dengan serius, angka segitu sih nggak ada apa-apanya. Karena yang besar itu nanti tipping fee dengan pembebasan lahan. Karena kita tidak punya lahan, kemudian tipping fee yang dimana ini Bantar Gebang kan 2022 itu sudah overload ya. Diupayakan tahun itu sudah tutup gitu. Nah, sedangkan pembangunan ITF itu 2021 baru mulai operasional. Nah, makanya dengan angka yang begini masih realistis. Nah, kemudian bagi yang melihat perbandingan Jakarta dengan Surabaya, ya tadi sudah dijelaskan sama Bang Yayat, sudah jelas gitu perbedaannya dari jumlah sampahnya, kemudian demografinya, kemudian sistem pengolahannya itu jauh berbeda dengan DKI Jakarta. Nah, kemudian yang terpenting adalah bagaimana teman-teman di DPRD ini selaku pengawasan daripada anggaran ini harus ketat gitu. Nah, kemudian kalau tahun-tahun lalu kan selalu berdebat antara LSM, kemudian dengan pemerintah, kemudian dengan masyarakat, kemudian bahkan di antar lembaga sendiri juga berseberangan gitu. Nah, harapan kita bersama mudah-mudahan bisa terwujud, masing-masing kita, masing-masing lembaga, masing-masing komponen itu menjadi solusi bagi permasalahan yang ada gitu. Kalau kita dengan ego kita kemudian tidak menyelesaikan masalah, ya sampai tahun 2002 pun kita akan darurat sampah jadinya kan. Padahal Pak Yayat sendiri sudah banyak mengingatkan apa yang harus dilakukan, tapi sampai hari ini cuma debatable di atas kertas dan tidak dieksekusi. Mungkin itu. Baik Pak, dan tadi Pak Yayat bilang memang ada perbedaan sistem dari Surabaya dan Jakarta. Jakarta lebih pada penanganan sampah, Surabaya pengurangan, mungkin pada pengurangan volume sampahnya. Dan Jakarta kan masih mengikuti sistem konvensional ya, jadi sampahnya dipindahkan ke hilir ke TPA, sungai, waduk, laut. Menurut Bapak ini apakah selama ini efektif? Dan apa itu ITF, intermediate? Jadi begini, jadi kita memang punya metode dan cara dengan konteks land clearing. Jadi artinya sampah dibawa, kemudian diuruk, ditimbun, diuruk tanah lagi. Itu acara yang paling konvensional. Karena apa? Dianggap paling efisien, paling murah, dan paling mudah. Karena apa? Sampahnya nggak pernah berhenti. Jadi ibaratnya volume sampah yang tidak mampu dikurangi itu membuat kapasitas tempatnya juga terbatas. Untuk mengolah terlalu lama. Harusnya kan ada penanganan di tingkat awal. Misalnya mereduksi jumlah sampahnya supaya tidak terlalu banyak. Nah, disinilah pemilahan itu dilakukan atau tidak. Jadi pertanyaannya, pilihannya kepada pilihan secara konvensional atau pada sistem. Nah, kalau sekarang ini cara konvensional, ya sudahlah dipilah, kemudian nanti dengan konsep seperti itu, tapi ketika dibawa ke tempat akhir, nggak diselesaikan. Kan ada misalnya kotak merah, hijau, kuning, dipilah kan di awal kan, tapi begitu diangkat ke truk, tetap jadi setempat. Sampai ke sana juga pola seperti ini. Nah, yang terakhir yang menarik adalah di hilirnya. Jadi ketika di hilir itu ada persoalan baru.
volume yang banyak itu mau diapain? Nah, karena kemarin sudah ada pola pendekatan untuk membangun pembangkit listrik yang dengan ITF juga adalah bagian dari upaya kita untuk memanfaatkan sampah sebagai tenaga listrik. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan, berapa volume sampah yang dibutuhkan untuk membangun sebuah pembangkit listrik? Dari biaya operasional yang dikeluarkan itu, apakah dia masih lebih tinggi biaya operasionalnya untuk dijual dengan biaya tarif yang lebih murah ke PLN. Nah, di sini mungkin perbandingan efisiensi dengan keuntungan yang didapat dengan pola yang seperti itu menjadi sebuah PR bagi kita. Apakah pengembangan ITF itu bisa menghasilkan listrik dengan biaya yang lebih murah? Baik Pak, kami akan lanjut setelah usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Newsroom.